Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaswat kembali menyapa Anda. Oke. Kali ini kita akan bahas sebuah pertandingan. Sebenarnya ini pertandingan tunda ya. Pekan berapa ya? Pekan 8 atau pekan berapa ya? Agak lupa kami. Tolong koreksi dan juga tambahin aja kolom komentar. Ini pekan berapa ya? Kalau nggak salah pertandingan itu ditunda gara-gara adanya demonstrasi di DPR yang merembet ke Bandung. Kalau nggak salah ya. Nah, pertandingan antara Persib Bandung lawan Borneo FC. Ini pertandingan yang sangat-sangat dinantikan nih. Kenapa demikian? Karena Borneo FC itu ada di puncak klasemen sementara Persib ada di posisi 3. Dan Borneo FC ini 11 laga beruntun, nggak terkalahkan, bahkan menang terus 11 pertandingan sebelum akhirnya ditumbangkan oleh tim back to back, yakni Bali United. Apakah laga kedua melawan tim back to back kedua di Liga Indonesia akan bernasib sama nih Borneo FC? Kalau kemarin kalahnya lawan back to back ini Bali United di kandang sendiri, apakah kali ini di kandang Persib lawan tim back to back juga akan mengalami hal yang sama nih dengan apa yang dialami oleh Borneo? Ini menarik banget nih. Apakah Borneo akan ngulangin kesalahan yang sama? Dan bagaimana sih caranya agar Persib ini bisa mengalahkan Borneo FC? Karena agak sulit juga sih buat Persib ini buat ngalahin Borneo FC. Atau mungkin Borneo juga agak sulit juga ngalahin Persib ya. Apakah ada trik-trik khusus atau strategi-strategi khusus? Dan seperti apa sih persiapan dari kedua pelatih, yakni Fabio Luvindes dan juga Boyan Hodak, dalam menghadapi laga super big match ini? Dan juga bagaimana persiapan pemain-pemain yang akan berlaga di laga kali ini akan menarik banget ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah bagaimana persiapan kedua pelatih dan kedua tim ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja nih ya. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah kisi-kisi jelang laga pekan tunda antara Persib Bandung lawan Borneo FC. Ini adalah salah satu laga yang sangat dinantikan di BRI Super League musim ini. Laga ini sebenarnya sih laga tunda ya. Pekan keberapa ya? 4 atau 8 ya? Silahkan koreksi aja di kolom komentar ya. Kami juga agak lupa sih. Ya, ini antara tuan rumah Persib Bandung akan melawan Borneo FC. Laga ini sangat menarik lantaran Borneo FC adalah satu-satunya tim unbeaten di musim ini. Sejauh ini udah 11 kali unbeaten ya, tanpa menderita kekalahan atau hasil imbang, alias 11 kali menang beruntun. Sebelum akhirnya di pekan ke-12 justru dikalahkan di kandang sendiri oleh tim yang bisa dibilang tim asli Samarinda dan tim back to back pertama di era Liga Indonesia, yakni Bali United, dengan skor tipis 0-1. Sementara tuan rumahnya adalah Persib Bandung, tim yang di 5 laga terakhir di Liga lo ya, tak tersentuh dengan yang namanya kekalahan. Tapi alami kekalahan pertamanya justru di ACL 2. Jadi laga ini akan mempertemukan dua tim yang tak terkalahkan di beberapa pekan di Liga, tapi justru rasakan sama-sama kekalahan pertamanya. Persib Bandung sebagai tuan rumah harus dan patut waspada sama Borneo FC. Meskipun dalam catatan sejarah dua tim ini tuh sejak era Liga Indonesia, Persib memang selalu mendominasi atas Borneo FC. Dengan catatan dari 25 kali pertemuan, Persib itu menang 12 kali. Borneonya menang 7 kali dan 5 laga berakhir imbang. Tapi kalau kita lihat di pertemuan terakhir, yakni di ajang Piala Presiden 2024 sebelum Liga ini, Borneo FC mampu menaklukkan Persib di kandang Persib dengan skor tipis 1-0 dan melaju ke final Piala Presiden waktu itu. Dan meskipun tim Borneo FC ini selalu menyulitkan Persib di Liga, tapi catatannya memang berbeda. Di 2 musim terakhir alias di 4 laga pertemuan terakhir, Borneo belum pernah bisa menang lawan Persib, dengan catatan Persib menang 2 kali dan 2 laganya berakhir imbang.
Tapi jelas di liga musim ini tentu semuanya berbeda cerita. Apalagi kita tahu Borneo FC di 12 laga yang sudah dijalani musim ini hampir selalu diuntungkan oleh keputusan-keputusan kontroversi wasit. Terbukti kan? Hingga pekan ke-14 ini Borneo FC adalah salah satu tim yang gak dapat denda apapun dari Komdis. Bahkan catatan kartu pun Borneo FC yang salah satu yang paling sedikit musim ini. Hingga pekan ke-14 Borneo FC ini cuma mengoleksi 19 kartu kuning tanpa pernah mendapatkan satu kartu merah pun. Sementara Persib di 14 laga 14 pekan ini sudah mengantongi 21 kartu kuning dan 3 kartu merah. Jelas dengan statistik yang seperti ini menunjukkan bahwa tim ini memang dilindungi. Wajar sih, karena kan memang tim ini kabarnya memang disetting untuk jadi juara musim ini. Bukan kami ngerendahin Borneo FC lu ya, atau nyudutin Borneo FC. Tapi kalau kita lihat dari rekam jejak pertandingan Borneo FC musim ini, sebenarnya sih secara permainan tim ini nggak terlalu menakutkan juga sih, tapi justru drama dan trik-triknya ini yang bisa bikin tim lawan jadi emosi, yang akhirnya tim lawan pun gagal fokus dan kalah. Seperti contoh kalau kita melihat laga Borneo lawan Bali, di mana Bali United bisa menang atas Borneo, kuncinya kan cuma satu, yakni main sabar, nggak gerasak gerusuk, bertahan cukup dalam tapi nggak terpancing emosi setelah andalkan serangan balik cepat. Yang artinya sebenarnya back-back Borneo FC ini tuh bisa saja kecolongan, dan ini bisa diterapkan oleh Persib di laga ini. Tapi tentunya ini pun nggak mudah bagi Persib karena Borneo FC pasti sudah menganalisa dan mengevaluasi kekalahannya kemarin. Ditambah Borneo FC pun sudah tahu nih di mana titik lemah Persib, yang tentu saja kelemahan Persib ada di sisi kiri dan kanan pertahanan Persib itu sendiri. Untuk pemain-pemain yang akan absen di laga ini lantaran akumulasi kartu atau kena sanksi, kami nggak tahu ya karena udah lupa ini kan pekan berapa sih, pekan keempat ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi skuad, memang di sini Borneo di atas angin ya, karena Borneo FC ini cuma kehilangan 3 pemain aja di laga ini, yakni Dava Fasya dan Rivaldo Pakpahan yang dipanggil ke timnas serta Habibie Yusuf yang cedera. Sementara di Persib skuadnya ya ompong, Adam Alis cedera, Andro Jung diragukan tampil, William Marsilio kabur, Robi Darwis dan Kakang Rudianto di timnas Indonesia. Ditambah si Aki-Aki Gede Wadul katanya lagi sakit juga. Bagaimana dengan pemain-pemain yang patut diwaspadai di laga ini? Kalau di Persib sih kalau kami lihat ya, ada Tom Haye dan Uliam Baros ya yang patut diwaspadai ya. Kalau di Borneo FC tentu saja adalah Mariano Peralta dan Joel Vinicius. Nah, apalagi untuk Joel Vinicius ya pasti akan sangat ngotot nih lawan Persib. Sebab dia ini mungkin pernah ngerasa dalam tanda kutip dibuang sama Persib dulu saat trial bersama Wander Luiz ya. Tapi kalau kami pribadi justru yang menarik buat kami lihat, yang akan jadi sorotan kami utama di laga ini adalah wasit. Karena kami belum tahu nih wasitnya siapa di laga ini. Meskipun kemarin sempat ada kabar katanya Persib ini udah nggak usulin nih laga ini dipimpin oleh wasit asing. Tapi apakah ini akan dipenuhi oleh LIB? Oh tentu tidak. Karena kan Persib bukan tim yang difavoritkan juara musim ini, masa dipenuhin permintaannya? Bahkan kecurigaan kami bisa aja di laga ini malah akan dipakai wasit yang sangat kontroversi. Seperti siapa ya? Wasit Chandra mungkin. Nah ini yang paling patut diwaspadai kalau buat kami. Karena kalau kita ngomong soal segi permainan, dua tim ini tuh sebenarnya seimbang ya kan. Cuma tergantung siapa yang lebih siap, lebih efektif, dan dia yang mungkin akan bisa menguasai. Dan tentu saja siapa yang akan diuntungkan oleh wasit, dia yang akan keluar jadi pemenang. Di kubu Borneo FC, Fabio Lifundes sebagai pelatihnya Borneo FC memang selalu antusias kalau ngelawan Persib. Karena ya di klub manapun dia ngelatih, kalau jumpa Persib itu selalu antusias dan sangat antusias. Nggak tahu juga alasannya kenapa. Makanya Lifundes sangat fokus nih jelang laga lawan Persib ini. Pemain-pemain andalannya dipersiapkan secara matang untuk tandang ke Bandung. Nama-nama seperti Mariano Peralta, Joel Vinicius,
Juan Villa, Douglas Coutinho ini sangat dipersiapkan secara matang karena 4 pemain ini jangkar ataupun jantung permainan utama Borneo FC musim ini. Kami pribadi belum mendengar ucapan Lewandowski untuk laga ini ya. Jadi kami nggak tahu seperti apa pernyataan Lewandowski untuk melawan Persib. Nah, kekalahan lawan Bali kemarin ini jadi apa ya? Jadi pelajaran yang sangat penting. Kalau yang namanya merendahkan sebuah tim alias tim lawan, maka akan fatal akibatnya. Bagaimana dengan Persib? Kami pribadi belum tahu ya seperti apa pernyataan Boyan Hodak karena si Aki-Aki Wadul ini katanya lagi sakit. Tapi kalau kita melihat laga lawan Madura United di mana saat Federico Barba ditarik, Persib justru kecolongan. Bahkan ya udah sering banget Persib kecolongan saat Barba ini hilang ya. Ini harus bisa diantisipasi. Bagaimana caranya agar Barba ini tetap bertahan ada di lini belakang Persib? Karena ya mau gak mau kita nggak bisa memungkiri ya kekuatan Persib di lini belakang ada tertumpu pada Federico Barba. Tugas berat seandainya Barba nggak bisa tampil ada di pundak Maklok dan Tom Haye karena ini akan sangat bahu-membahu ya. Klok ini kan fokusnya di membantu pertahanan sementara Tom Haye fokusnya membantu penyerangan. Harapannya sih Andrew Jung di laga ini bisa pulih total ya. Sebab kemarin lawan Madura ini nggak dibawa atau nggak dimainkan karena cedera hamstring ya. Bukan Ramon ini nggak bagus, tapi Ramon nggak seefektif Andrew Jung. Andrew Jung ini kalau dibilang skill dan lari sebenarnya dia nih nggak ya masih jauh di bawah Ramon ya. Tapi keunggulan Andrew Jung penempatan posisi dan finishingnya yang lebih klinis dibandingkan Ramon Tanque. Alfreanda Dewangga patut dicoba sih lagi di laga ini sebab kemarin duetnya bersama Federico Barba cukup solid ya dibandingkan mungkin ketika Barba berduet dengan Eliano atau Fran Putros. Ya untungnya aja Beckham Putra main di laga ini kan laga tunda ya. Jadi sisi serang mungkin masih ada harapan karena Sadil dan Febri ini masih meragukan. Ditambah Adam Alis yang masih berkutat dengan cedera. Jadi intinya di laga ini kami nggak bisa terlalu banyak bikin prediksi seperti apa strategi dan juga permainan kedua tim ini. Karena sebenarnya dua tim ini tuh ya hampir sama sih kekuatannya. Cuma yang jadi sorotan kami utama tetap di laga ini adalah wasit. Mau sebagus apapun Persibnya kalau wasitnya berat sebelah ya Persib pasti kalah. Begitupun sebaliknya mau sebagus apapun Borneo FC kalau wasitnya nggak seimbang atau berat sebelah Borneo pasti kalah. Maka kita akan fokus ke wasitnya aja di laga ini. Jadi kira-kira seperti inilah formasi yang akan diturunkan oleh kedua kesebelasan. Di Persib Bandung, kiper masih Teja Paku Alam. Duet center back sih kalau kami pengennya Matrikardi dan Federico Barba ya. Back kiri mungkin bisa tetap menempatkan Alfreanda Dewangga, sementara back kanan mungkin Eliano Renders ya. Duet jangkar ini Maklok dan juga Luciano Guaicochea. Sisi sayap ya udah nggak apa-apa Sadil Ramdhani dan juga William Barros. Sementara ujung tombak ya mau nggak mau Ramon Tanque yang ditopang oleh Tom Haye. Sementara di kubu Borneo FC, kiper itu tetap Nadeo Argawinata. Duet center back kemungkinan kali ini akan menempatkan Christoph Nduwarugira dan Aldair Simanca. Back kiri Cak Sambu dan back kanan Fajar Faturrahman. Duet jangkar kali ini Kei Hiroshi akan ditemani oleh Ahmad Agung karena Rivaldo ke timnas ya. Sisi sayap ada M. Sihran dan Mariano Peralta. Sementara ujung tombak Joel Vinicius yang akan ditopang oleh Juan Villa. Laga Persib Bandung kontra Borneo FC ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 5 Desember 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga tunda pekan 8 antara Persib Bandung melawan Borneo FC. Ini laga yang sangat menarik ya. Bagaimana nih jalannya laga kali ini? Nah, kalau itu seperti biasa, nanti kita akan coba bedah sama-sama ya di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini dan juga jangan lupa ikutin terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-pernik serta timnas Indonesia hanya di Rio Riasport. Makasih banyak yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga ya, agak belibet ngomongnya. Jangan lupa juga follow akun-akun media sosial kami.
Instagram, TikTok, Facebook, silakan. Kalian mau ngapain aja silakan ya. Beli masukan, beri apapun juga nggak apa-apa ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.